Hai semuanya, ini adalah video ketiga yang membahas mengenai view. Nah, di video kali ini penekanannya lebih kepada bagaimana kita melakukan update melalui view. Tapi di sini dilengkapi dengan with check option. Nah, apa sih itu with check option? Kita akan lihat dan langsung praktekkan ya. Jadi di sini seperti biasa saya menggunakan database Employees DB. Kalau kalian ingin praktek dan belum memiliki database-nya, kalian bisa ngecek video yang berjudul import database MySQL melalui MySQL Workbench. Nah, tapi dasar-dasar tentang view-nya dan updatable view itu sebenarnya bisa kalian cek di video pertama dan video kedua mengenai view ya. Kalian bisa cek aja di sana ya. Oke, langsung aja berarti sekarang. Nah, saya akan buat sebuah view misalnya ya. Saya create view atau create or replace deh, biar aman ya. Oke, view misalnya namanya employee 1. Jadi saya akan menampilkan employee dari Office 1 yang bertugas di Office 1 ya. Select bintang from employees. Nah, where office code sama dengan 1. Nah, jadi yang saya tampilkan di view ini, employees itu kan ada banyak ya. Office-nya beda-beda kan. Ada yang 1, ada yang 6, dan seterusnya ya. Jadi di sini saya hanya butuh menampilkan yang Office 1. Saya nggak butuh Office yang lain. Karena misalnya saya berada di Office 1. Jadi saya hanya mengelola para pegawai di Office 1. Saya eksekusi, ini udah sukses. Kalau saya tampilkan isi datanya, select bintang from free employee 1. Nah, jadi ini akan hanya menampilkan para pegawai dengan Office Code 1. Nah, sekarang ini ada 6 orang ya. Kalau view-nya sendiri di-create tanpa algoritma, berarti kan algoritmanya default ya, seperti yang sudah dijelaskan di video bagian kedua. Nah, default itu dia akan memberikan pilihan kalau memang support merge, ya udah, dia akan memberikan mode merge. Nah, merge ini berarti updatable view nanti jadinya, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan untuk mengupdate ya. Nah, karena di sini tidak melanggar ketentuan, itu kalian bisa lihat di video yang kedua sih ketentuannya apa. Berarti harusnya ini bisa diupdate. Nah, oke. Baik, sekarang saya akan mencoba mengupdate si siapa ya? Ini deh, si 1056. Namanya ini saya ganti first name-nya jadi Maria, misalnya seperti itu. Bisa nggak sih gitu kan? Saya akan update, ya kan? Apa namanya? Nama view-nya employee 1, set misalnya first name sama dengan Maria. Nah, where, jangan lupa where ya, nanti semua jadi Maria dong. Employee number sama dengan 1056. Nah, jadi seperti ini ya. Misalnya saya mengganti, ini boleh dikasih petik, boleh enggak. Kalau sebuah integer sih enggak masalah ya kalau bilangan ya. Bisa kita kasih petik, bisa enggak. Execute. Nah, di sini ada one row affected. Kalau saya select, saya tampilkan, nah ini juga sudah berubah jadi Maria. Nah, seumpama nih, saya akan menambahkan data sekarang ya. Itu kan masih bisa gitu kan ya. Insert into v employee 1 gitu kan. Nah, saya langsung insertkan values gitu ya. Saya akan insertkan semua, misalnya employee number-nya 555, oke. Kemudian last name-nya misalnya siapa ya? Murni, oke, boleh lah ya. Kemudian first name-nya misalnya Kania. Kemudian extension-nya misalnya ngawur aja ya. Oke, kemudian email-nya misalnya, oke. Kemudian office code-nya misalnya 2. Kemudian reports to-nya saya isi dengan 1002 misalnya. Kemudian job-nya misalnya adalah VP Sales. Nah, saya samakan ya. Itu aja kan ya, yang di employees ya. Oke. Nah, sekarang saya akan eksekusi ini. Execute. Nah, di sini one rows affected.
Nah, saya memasukkan Murni Kania dengan kode 555. Harusnya employee ketika saya select bintang from employee 1, harusnya 6 ditambah 1 ya, harusnya jadi 7. Nah, kenapa di sini masih 6? Padahal tadi one row affected loh, dia udah masuk loh si Murni ini. Nah, coba kita lihat 555-nya ada nggak? Ternyata nggak masuk. Nah, coba kita lihat di employees. Ini kita execute lagi. Ada nggak sih 555? Nah, dia masuk gitu. Ternyata employee-nya ternyata data yang barusan kita tambahkan masuk, tapi nggak tampil di dalam view kita. Kenapa demikian? Karena view kita bunyinya apa? Menampilkan orang-orang atau para pegawai pada Office Code 1. Tapi di sini Office Code-nya 2, wajar nggak masuk. Tapi yang nggak wajar itu adalah ketika kita menambahkan data yang ada di luar dari view-nya. Harusnya kan nggak usah tampil dong, gitu ya. Logikanya kan view itu dibuat spesifik untuk kebutuhan pengguna. Berarti kalau view 1, employee 1 ini dibuat spesifik untuk Office Code 1, berarti harusnya kita hanya memberi hak kepada orang yang bisa mengakses view ini untuk hanya bisa mengelola para pegawai di Office Code 1. Harusnya kan logikanya gitu. Misalnya ini adalah uh, pengelolanya adminnya di Office Code 1. Ngapain dia ke Office Code 2? Ngapain dia ke Office Code 3? Kan nggak ada hubungannya. Dia kan hanya boleh harusnya ngutak-atik data di office-nya dia. Nggak boleh di office orang lain. Nah, itu dia kekurangan dari view-nya ini. Nah, tadi juga kalau mengupdate ini kan oke lah, ini masih mending. Karena beneran si employee number 1056 ini benar-benar ada di sini. Tapi coba, saya akan mengubah pegawai yang lain. Saya akan mengubah pegawai 555. Saya ubah first name-nya jadi Maria, yang awalnya itu Kania, jadi Maria. Apakah bisa gitu kan? Nah, di sini 0 row affected. Nah, oke, kita lihat ya. Apakah memang dia tidak berubah si 555. Nah, dia tetap Kania. Nah, oke, baiklah. Kalau mengubah dia udah nggak masalah ya. Jadi misalnya employee number 555 ini saya ubah melalui view, dia memang nggak bisa, udah otomatis langsung nggak bisa. Tapi kalau insert itu masih bisa. Nah, gimana caranya supaya saya tidak bisa melakukan insert para pegawai yang di luar dari ketentuan gitu. Oh, lagi satu. Coba kita hapus ya. Kalau hapus mau nggak sih gitu kan? Kalau kita mau menghapus para pegawai yang di luar dari jadi delete from. Nah, yang di luar dari office kita. Ini kan di luar office kita nih, si 555 ini di luar office 1. Nah, ini juga nggak bisa. Jadi kesimpulannya gini dulu ya. Jadi view yang dibuat ini, walaupun dia ada where-nya, untuk mengubah dan menghapus data di luar ketentuan where ini dia nggak bisa. Hanya yang ada di Office 1 aja yang bisa dia ubah-ubah. Karena tadi si orang yang di Office 1, si Mary itu kan bisa berubah ya, itu satu. Pasti juga bisa dihapus kalau Office-nya satu. Tapi, begitu menginsert data, dia bisa menginsert data ke Office yang lain. Itu masalahnya. Nah, itu harus kita handle. Nah, bagaimana kita menghandle-nya? Kita bisa menambahkan with check option ketika pertama kali view dibuat. Jadi, di sini ditambahkan with check option. Ya, kalian bisa alter atau kalian bisa create lagi, tapi kasih or replace, otomatis dia akan mengganti kan. Nah, sekarang saya execute. Ini udah berhasil terbentuk view-nya dengan check option. Nah, ketika saya kasih check option, saya akan menambahkan pegawai lagi, tapi bukan 555 ya, karena 555-nya kan udah ada nih. Nah, sekarang saya ganti dengan 666. Biarin aja namanya sama, nggak apa-apa. Kita kan mau menguji nih. Saya eksekusi. Twing. Nah, di sini maka akan muncul check option failed. Gagal. Jadi nggak bisa masuk harusnya. Karena di sini check optionnya failed. Untuk membuktikannya kita bisa eksekusi. Nah, jadi di sini terakhir 555, 666-nya tuh nggak masuk gitu. Jadi harusnya memang kita nggak bisa memasukkan kalau office code-nya 2. Nah, sekarang kalau saya masukkan dia di office code 1, bisa nggak sih 66 ini masuk? Nah, biarin aja data lainnya sama ya, karena ini data uji coba aja kan ya. Klik. Nah, di sini one row affected. Jadi dia bisa masuk, asalkan office-nya sama. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau saya tampilkan dengan men-select bintang from view employee 1, si 66 ini masuk dia. Gitu. Dia masuk. Gitu ya. Karena memang dia dari office
1. Jadi dengan with check option itu, kita hanya bisa memasukkan data sesuai dengan kriteria atau data yang bisa kita kelola. Jadi misalnya di sini kriterianya Office Code 1 ya hanya boleh yang ada di Office Code 1 aja gitu. Misalnya kalau sekarang nih data yang baru si 666 ini mau saya hapus, bisa nggak? Nah, save delete ini bisa. Kenapa? Karena 666 berada di Office Code 1. Sesimpel itu aja jawabannya. Kalau mau diubah pun juga pasti bakal bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu adalah sedikit tambahan mengenai bagaimana pengubahan data terjadi di dalam view. Jadi seperti itu ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau keraguan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya.